Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 430 berpura-pura menjadi pacarmu. Morgan menghabiskan sepanjang malam dan siang di rumah Chana. Dua orang yang pertama kali melakukan hubungan terlarang itu seolah tidak mengenal lelah. Lebih dari jam 8 malam, Morgan dan Chana meninggalkan rumah dan kemudian mereka mencari sebuah restoran di lingkungan dekat rumah Chana untuk makan malam. Pada malam hari Chana telah berencana meminta Morgan tinggal di rumahnya satu malam lagi. Lagi pula, dia menikmati setiap menit dan detik dengan Morgan, tapi Morgan khawatir jika dia tinggal di rumah Chana terlalu lama, orang mungkin akan mengetahui hubungan dengan Chana. Terutama, orang Malvin yang selalu mengawasi Morgan. Sepanjang waktu. Jika Malvin tahu tentang hubungan antara Morgan dan Chana, Malvin pasti akan memberitahu Leona tentang hal itu. Pada saat itu, Morgan tidak hanya akan kehilangan Leona, tetapi juga kehilangan hak untuk mewarisi harta warisan. Pria adalah makhluk yang rakus. Saat ini, Morgan benar-benar mencintai Leona, tetapi dia tidak bisa menolak kelembutan tubuh Chana. Awalnya Chana berencana mengantar Morgan pulang, tetapi Morgan menolak. Dia memilih untuk naik taksi dan pulang sendiri. Setelah berguling-guling sepanjang siang dan malam bersama Chana, Morgan hanya ingin melakukan satu hal ketika dia sampai di rumah, yaitu berbaring di tempat tidur dan istirahat dengan baik. Bahkan seorang Iron Man pun akan merasakan tubuhnya kelelahan dan remuk akan aktivitas itu. Tetapi ketika Morgan pulang dan membuka pintu kamarnya untuk beristirahat, Rosa mendorong pintunya dan berjalan keluar dari kamarnya. "Morgan, apa yang kamu lakukan tadi malam? Aku menunggumu sepanjang malam, tetapi kamu tidak kembali, dan ponselmu mati saat aku mencoba meneleponmu." Rosa berteriak kepada Morgan dengan ekspresi cemas. Dia tampak seperti pengantin baru menunggu suaminya pulang. Morgan tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan Rosa. Dia berpikir sejenak dan kemudian dengan tenang menjelaskan, "Tadi malam, aku terlalu banyak minum dan mabuk, jadi aku bermalam di rumah temanku, dan ponselku kehabisan baterai." "Morgan, ada apa denganmu? Mengapa kamu jadi suka minum alkohol akhir-akhir ini? Apa terjadi hal buruk padamu?" Rosa bertanya pada Morgan dengan ekspresi bingung. "Sebenarnya tidak ada yang terjadi padaku. Aku hanya sedikit kesal saja, jadi aku ingin minum untuk melupakan kesalahanku," jelas Morgan sambil memandang Rosa dan tersenyum. "Oh, jadi begitu." Rosa memandang Morgan dan mengangguk. Sebenarnya Rosa juga tahu bahwa Morgan pasti menyembunyikan sesuatu dari dirinya saat ini, tetapi Morgan tidak ingin mengatakannya sekarang. Jika Morgan tidak ingin mengatakannya, Rosa pun tidak akan terus bertanya karena hanya akan membuat Morgan merasa tidak nyaman. "Oh ya, Rosa, apa ada yang ingin kamu katakan padaku?" tanya Morgan dengan lembut padanya. Begini, Morgan, apa kamu punya waktu besok?" tanya Rosa kepada Morgan dengan lembut setelah terdiam beberapa saat. "Besok?" Morgan tertegun sejenak, lalu dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sepertinya tidak akan melakukan apa-apa besok, jadi aku punya waktu." "Ada apa?" Morgan benar-benar tidak ada kegiatan besok. Dia memang akan mencari kesempatan untuk menanyakan tentang obat perangsang yang diberikan Yeri tadi malam, namun, Morgan tidak terburu-buru untuk melakukannya. Dia tahu yang dipikiran Yeri, dan Morgan tidak akan melakukan apapun pada Yeri hanya karena ini. "Bukankah aku sudah memberimu? Temanku akan mengunjungi kota Surabaya, dan akan ada yang merayakan ulang tahun besok. Aku bertanya apa kamu punya waktu besok. Jika kamu punya waktu, bisakah kamu membantuku melakukan sesuatu?" tanya Rosa sambil menatap Morgan dengan ragu. "Apa?" Morgan bertanya dengan ekspresi bingung. "Saat aku bersama Ronald, aku memberitahu mereka tentang hubunganku dengan Ronald dan bertanya kepada mereka apa pendapat mereka. Mereka sangat mendukung aku bersama Ronald, tetapi aku tidak menyangka ternyata Ronald adalah pembohong besar. Dia hanya berpura-pura kaya. Aku memang sudah putus dengan Ronald, tapi aku khawatir jika aku memberitahu mereka tentang ini, mereka pasti akan menertawakanku di belakang, jadi aku tidak memberitahu mereka bahwa aku telah putus dengan Ronald." Rosa menatap Morgan dan terdiam sejenak, lalu menggigit bibirnya dan berkata pelan, "Jadi bisakah kamu berpura-pura menjadi pacarku besok, Morgan?" "Berpura-pura jadi pacarmu?" Morgan tercengang ketika mendengar kata-kata Rosa. "Ya, bukankah angin memberimu banyak uang di ruang siaran langsungku? Teman-temanku sangat ingin tahu seperti apa Ronald sekarang, dan mereka semua ingin melihatnya kali ini. Aku tidak punya teman di kota Surabaya selain kamu, jadi aku hanya bisa memintamu untuk berpura-pura menjadi pacarku kali ini." Rosa memandang Morgan dan menjelaskan dengan malu-malu. Setelah mendengar kata-kata Rosa, Morgan mengerti apa yang sedang terjadi.
Jadi, Rosa meminta Morgan untuk berpura-pura menjadi pacarnya saat ini. Yaitu berpura-pura menjadi Ronald, dan juga berpura-pura menjadi angin. Tapi Rosa mungkin tidak tahu bahwa Morgan adalah angin yang sebenarnya. Sederhananya, Rosa sekarang meminta Morgan untuk berpura-pura menjadi dirinya sendiri. Kamu sudah putus dengan Ronald begitu lama, mengapa kamu tidak memberitahu teman-temanmu? Kamu dapat mencari alasan lain untuk mengatakan bahwa kalian berdua putus, tanya Morgan pada Rosa dengan nada bingung. Kalau begitu, kamu belum menunjukkan foto Ronald kepada mereka, kan? Morgan menatap Rosa dan bertanya dengan penasaran. Aku bahkan tidak banyak menghabiskan waktu dengan Ronald selama kami berpacaran. Bagaimana bisa aku mendapatkan fotonya? Kata Rosa tak berdaya. Morgan menatap Rosa di hadapannya dengan sorot mata, tak berdaya. Sebenarnya dia sangat tidak suka melakukan hal seperti ini, karena menurutnya tidak baik berpura-pura menjadi pacar orang lain. Lagi pula dia sudah memiliki tunangan dan hari ini dia baru saja menjalin hubungan dengan Chana. Bagaimana bisa dia menjadi pacar palsu Rosa? Morgan, anggap saja aku memohon padamu, jadi jangan menolakku ya. Bantu aku. Jika mereka tidak melihat pacarku besok, mereka akan mengira aku menjadi simpanan umum kaya, dan aku tidak bisa menjelaskan apapun saat itu, kata Rosa dengan ekspresi sedih kepada Morgan. Sebenarnya alasan mengapa Rosa sangat ingin meminta Morgan berpura-pura menjadi Ronald adalah karena dia tidak ingin teman-temannya terus salah paham dengannya. Bagaimana juga, angin memberi begitu banyak hadiah di ruang siaran langsung Rosa, tentu saja teman-temannya mengira bahwa Rosa menjadi simpanan umum kaya. Bagaimanapun di zaman ini, banyak sekali gadis-gadis muda yang tiba-tiba mendapatkan banyak uang karena menjadi simpanan umum. Jika Rosa tidak memperkenalkan pacarnya pada mereka, maka itu akan membuktikan tuduhan teman-teman Rosa padanya.